Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait Badan Layanan Umum. Kami mengangkat isu terkait analisis urgensi kasus pembentukan Badan Layanan Umum Pengelola Dana Pungutan Iuran Batubara di Indonesia. Jadi, apa sih yang melatar belakangi kasus ini? Oke, kita bahas. Salah satu perluasan ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan negara akibat reformasi adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan yang semakin otonom atau desentralisasi. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. BLU ini diwujudkan oleh pemerintah salah satunya di bidang sumber daya, yakni batubara. Terlepas dari fungsi pelayanan publik, BLU Batubara dibentuk untuk mengatasi permasalahan dalam pasokan batubara ke PLN. Akibat harga batubara khusus untuk kebutuhan dalam negeri yang dipatok maksimal $70 per ton, perusahaan penambang batubara domestik lebih memilih untuk melakukan perdagangan ekspor. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya pasokan batubara yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan opsi kebijakan untuk pemenuhan atau Domestic Market Obligation atau DMO batubara dengan membentuk Badan Layanan Umum. Sekarang pertanyaannya, yang pertama, mengapa BLU Batubara perlu dibentuk dilihat dari segi substansinya? Yang kedua, bagaimana analisis SWOT atas pembentukan BLU Batubara sebagai salah satu unsur dari persyaratan administratif? Yang ketiga, bagaimana syarat teknis pembentukan BLU Batubara? Dan yang keempat, apa langkah pemerintah atas pro kontra pembentukan BLU Batubara? Selanjutnya akan kita bahas secara tuntas pengertian dan proses pembentukan BLU. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 PP 23 tahun 2005 yang diperbaharui oleh PP 74 tahun 2012, suatu satker atau instansi pemerintah dapat ditetapkan menjadi satker BLU apabila berdasarkan penilaian Menteri Keuangan, satker atau instansi pemerintah tersebut memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Alur dari proses penetapan BLU dapat dilihat pada bagan berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bahas dulu apa peranan batubara dalam lingkup keuangan negara. Setoran pajak dari batubara sepanjang Januari hingga April tahun 2022 sesuai data sudah tumbuh 378% dibandingkan tahun lalu. Hal ini tidak mengejutkan karena berdasarkan sumber dari Kementerian ESDM, harga batubara acuan atau HBA pada periode April tahun 2022 melonjak sangat tinggi dengan harga $288,40 per ton. Nilai tersebut di atas harga rata-rata HBA tahun 2021 dan tumbuh mencapai 53,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan tadi, kami menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, kajian literatur atau kepustakaan yang sumber datanya berasal dari artikel ilmiah, jurnal, dan berita. Prosedur analisis data yang kami gunakan adalah analisis SWOT. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Dalam bagian ini kita akan membahas jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan tadi. Nah, yang pertama adalah urgensi pembentukan BLU Batubara secara substansi. Mengelola dana khusus dari perusahaan batubara dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, mengapa sih harus dikelola? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana membentuk BLU Batubara agar menjamin kebutuhan batubara bagi perusahaan listrik negara atau PLN.
Menurut Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BLU yang dibentuk pemerintah ini merupakan wadah yang menjembatani antara kepentingan pengusaha batubara dan PLN. Hal ini sejalan dengan perkembangan krisis energi yang menjadi isu global sebagai dampak dari harga gas alam untuk energi baru terbarukan atau EBT yang kian meningkat. Selanjutnya adalah persyaratan administratif pembentukan BLU batubara. Nah, seperti yang kita tahu, dalam membentuk BLU batubara ini kita harus memenuhi 6 syarat administratif. 6 syarat tersebut bisa kita baca dalam slide ini. Nah, berkaitan dengan pembentukan BLU batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian di atas Lemigas yang ditunjuk sebagai BLU dapat mengirim syarat dan dokumen kepada Menteri Keuangan. Persyaratan-persyaratan di atas perlu dilampirkan paling lama 1 jam sejak arsip data komputer standar pelayanan minimal atau ADK SPM diterima. Selain itu, dalam rencana strategis bisnis memerlukan analisis SWOT yang mendukung pembentukan Satker BLU ini. Nah, di sini kita sudah lihat analisis SWOT-nya. Yang pertama kita punya strength, menguatkan pasokan batu bara dan memperkuat intervensi pemerintah dalam pengelolaan batu bara agar lebih efektif dan efisien. Lalu kita juga punya weakness, diantaranya adalah keuangan PLN semakin tertekan, tarif dasar listrik berpotensi naik, dan membebani APBN di bidang subsidi. Kemudian kita juga punya opportunities, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembentukan BLU dan cadangan batubara di Indonesia yang masih banyak, yang diasumsikan masih cukup untuk lebih dari 60 tahun ke depan. Yang terakhir kita punya threat atau ancaman, di antaranya adalah risiko munculnya protes dari masyarakat karena kenaikan tarif dasar listrik dan risiko meningkatnya utang negara. Kemudian adalah persyaratan teknis pembentukan BLU batubara. Nah, seperti yang kita tahu, ada 2 syarat teknis yang harus dipenuhi dalam pembentukan BLU yang bisa kita baca di slide ini. Sesuai rekomendasi Kementerian Keuangan, BLU batubara ini diharapkan dapat mengurangi krisis energi yang menjadi isu global sebagai dampak dari harga gas alam untuk energi baru terbarukan atau EBT yang kian meningkat. Dengan tujuan tersebut, dapat dikatakan BLU pengelola dana pungutan iuran batubara ini tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya. Kemudian, menurut pernyataan Kementerian SDM, Lemigas merupakan lembaga yang akan dibentuk menjadi BLU iuran batubara. Lemigas sendiri merupakan pusat penelitian di bawah Kementerian SDM. Jika melihat kinerja keuangan, Kementerian SDM memiliki kinerja keuangan yang cukup sehat, dilihat dari perolehan WTP selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini cukup membuktikan bahwa usulan penetapan BLU oleh Kementerian ESDM layak untuk dipertimbangkan, bahkan direalisasikan. Nah, selanjutnya gimana sih langkah pemerintah atas pro dan kontra pembentukan BLU ini? Setelah mengetahui analisis SWOT, kita bisa tahu bahwa terdapat banyak manfaat atas pembentukan BLU dana pungutan iuran batubara ini, sehingga kita juga bisa memberikan solusi atas kekurangannya. Solusi tersebut dibagi ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah harus melibatkan asosiasi perusahaan batubara nasional, perusahaan listrik nasional, dan lembaga lainnya guna membuka aspirasi untuk menentukan jalan yang terbaik. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas risiko yang akan ditimbulkan bila BLU batubara ini dibentuk. Misalnya, memberi kelonggaran-kelonggaran pada PLN agar tarif listrik tidak naik. Pemerintah juga bisa menyiapkan dana abadi dalam bentuk investasi untuk menghadapi potensi berkurangnya stok batubara. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membentuk aturan tentang batubara yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir perdagangan batubara nasional. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu menitikberatkan kebijakan pada bahan-bahan yang bisa menjadi substitusi batubara atau disebut co-firing. Co-firing sebenarnya juga telah dikembangkan oleh PLN dan bekerja sama dengan PT Semen Indonesia dalam bentuk biomasa yang dibuat dari pengolahan sampah. Pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi energi nasional yang besar seperti angin dan panas bumi dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga baru dan panas bumi di daerah-daerah strategis. Selain itu, jika dikaitkan dengan isu terkini yakni menurunnya harga CPO kelapa sawit, pemerintah dapat menggunakan limpahan kelapa sawit di pasar untuk kebutuhan energi. Menurut penelitian, cangkang kelapa sawit dapat digunakan untuk bahan baku pengganti batubara atau co-firing di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Dari pembahasan kita tadi, kita bisa meraih kesimpulan. Yang pertama, pembentukan BLU iuran batubara ditujukan untuk menjamin kebutuhan batubara bagi PLN. Urgensi pembentukan ini didorong karena meningkatnya harga gas alam untuk energi terbarukan atau EBT. Yang kedua, pembentukan BLU batubara akan menguatkan pasokan batubara dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan batubara agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, solusi jika terjadi kenaikan harga akibat pembentukan BLU batubara, diantaranya dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyiapkan dana abadi dalam bentuk investasi, dan dalam jangka panjang, pemerintah dapat menitik beratkan kebijakan pada bahan-bahan co-firing. Selanjutnya, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah perlu adanya metode penelitian yang lebih lanjut atas urgensi dibentuknya Badan Layanan Umum Iuran Batubara karena perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai karya tulis tugas akhir mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara 2 oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.